Seorang anak laki-laki miskin membeli sendok emas di pinggir jalan seharga $2 dari pedagang kaki lima. Nenek yang menjual sendok itu bilang kalau sendok itu bisa merubah nasibnya. Bahkan kalau dia menggunakan sendok itu untuk makan 3 kali di rumah keluarga kaya, maka dia dapat bertukar identitas dengan putra mereka. Meski nggak sepenuhnya percaya, Cheon tetap membeli sendok itu. Kemudian dia pergi ke rumah teman sekelasnya yang paling kaya. Ternyata mereka lagi ngadain pesta di sana. Meskipun Cheon nggak diundang, tapi demi mengubah nasibnya, Cheon tetap datang ke sana. Semua orang pun terkejut melihat Cheon. Karena ini bukan tempat untuk anak miskin. Teman sekelas yang bernama Jaemun lalu mengambil uang dan memberikannya kepada Cheon. Dia mengatakan, seorang pengemis nggak boleh pergi dengan tangan kosong. Namun Taeyong dengan cepat menghentikan Jaemun. Dia berkata, karena Cheon ada di sini, jadi biarkan dia makan sebelum pergi. Kepala pelayan pun segera menyiapkan meja makanan lezat dan semua orang mendapat sendok emas murni. Tapi pas pelayan mau ngasih Cheon sendok, Jaemun menghentikan pelayan itu dan bilang, orang miskin nggak pantas pakai peralatan makan dari emas. Jadi dia nyuruh pelayan itu untuk mengambilkan peralatan makan sekali pakai untuk Cheon. Tapi Cheon tidak marah dengan hinaan Jaemun karena ini justru memberinya kesempatan untuk menggunakan sendok emasnya. Cheon beralasan kalau sendok itu adalah warisan keluarganya, jadi dia selalu membawanya kemanapun. Kemudian semua orang mulai makan. Tetapi dia tidak menyadari bahwa sendok itu bersinar seperti emas. Pada saat yang sama, semua yang terjadi di sini terlihat oleh nenek itu dengan bola kristal ajaibnya. Dia tersenyum dan bergumam bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Besoknya, Cheon makan lagi di rumah Taeyong. Cheon sengaja ngedeketin Taeyong, membantunya menulis laporan manajemen aset. Malam itu Taeyong menunjukkan laporan itu kepada ayahnya. Ayahnya sangat puas setelah membacanya dan mengatakan putranya telah banyak membaik. Malam berikutnya, si Cheon datang lagi ke rumah Taeyong sambil membawa berkas laporannya. Di sini Cheon bilang kalau dia lapar banget dan minta dibuatin mie instan. Taeyong pun langsung nyuruh pelayan menyiapkan banyak hidangan. Cheon mengeluarkan sendoknya lagi. Tapi tepat saat dia mau makan, ayah Taeyong datang. Dia terkejut melihat Cheon dan memberitahu Taeyong kalau berteman sama orang miskin itu cuman buang-buang waktu. Taeyong pun gak berani untuk tidak patuh, kemudian membantu mengemasi barang-barang Cheon dan menyuruhnya pergi. Tapi Cheon tetap gak nyerah. Tepat saat pelayan itu hendak membuang makanan itu, dia berlari kembali seperti serigala lapar. Dia memakan makanan itu dengan sendok emasnya. Tapi sebelum dia bisa menghabiskannya, ayah Taeyong datang lagi. Cheon sangat malu kemudian buru-buru pergi. Tapi dia lupa mengambil sendok emasnya. Ibu Taeyong lalu mengambil sendok itu dengan jijik dan memberikannya kepada Cheon sambil bilang untuk tidak datang ke sini lagi. Karena Taeyong gak pantas punya teman seorang pengemis seperti dia. Kemudian Cheon berbalik dan pergi. Namun apa yang mereka berdua tidak tahu adalah Cheon akan segera muncul di sana sebagai putra mereka.